Tepat di atas kita tuh. Astagfirullah. Ini nih, kencang banget nih. Rasain dah anginnya kan? Ya, ini angin-angin yang Ini nggak wajar nih Mas Dan ini. Selamat malam. Assalamualaikum teman-teman ekspedisi kuburan dimanapun kalian berada. Masih bersama saya Jarot dan saya ditemani oleh rekan saya Mas Danu. Kali ini kita telah tiba telah berada di suatu tempat, tepatnya di sebuah jalan di Desa N, Kabupaten K. Jadi dikisahkan oleh narasumber kami, di jalan ini dulu pernah terjadi suatu peristiwa kecelakaan teman-teman, yang mengakibatkan meninggalnya seorang mantan preman kampung ya, yang bernama Bejo. Nah, konon katanya seperti yang diceritakan oleh narasumber, bahwa beberapa waktu atau beberapa bulan setelah kejadian tersebut mulai muncul penampakan-penampakan mistis berupa pocong, dan kadang pula disertai dengan penampakan misterius berupa anjing yang berwarna hitam. Ini ya, saya cerita gini udah sambil merinding nih Mas Danu. Nah, nanti kita coba untuk menelusuri jalan ini. Kita cari tempat-tempat yang konon katanya penampakan pocong ini sering muncul. Jadi warga menyimpulkan penampakan ini adalah arwah dari si Bejo yang masih penasaran ya. Oh ya, tentu saja semua nama tokoh dan lokasi yang disebutkan pada video ini telah kami samarkan. Hal ini semata untuk menjaga privasi dan demi kenyamanan semua pihak ya. Jadi kita sudah mendapatkan izin dari warga sekitar untuk mengupload video ini, untuk membuat video ini, tapi dengan nama dan lokasi yang disamarkan. Masih menurut narasumber, kejadian-kejadian tersebut sering terjadi ketika jam menunjukkan jam 9 malam ke atas ya. Jadi kita bisa lihat nih lokasinya kayak gini nih Mas Danu. Memang sepi dan nyaris nggak ada warga yang mau lewat sini di atas jam 9 ya. Nah, kedatangan kita kali ini ke lokasi bukan untuk menantang atau apapun penghuni di sini, atau mungkin yang dipercaya oleh warga sekitar sebagai arwah penasarannya si Bejo. Kita cuma ingin menelusuri saja jalan yang menjadi tempat tewasnya si mantan preman ini. Jadi Mas Danu, kita nanti ikutan ya bareng, kita ke sana, kita susuri, kita explore, kita cari nanti mungkin ada titik-titik jalan tertentu yang nanti Mas Danu kan lebih sensitif ya, nanti bisa tahu lah nanti kira-kira titik mana yang di situ ada, mungkin ada yang menunggu gitu ya. Nanti kita di situ kita kirim doa juga dan kita lakukan ritual yang lain. Yuk, mari teman-teman kita ikuti perjalanan kami bersama ke lokasi sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil jalan. Oh, tepat banget nih Mas Danu. Kita udah mulai jam berapa ini? Tepat jam 12 malam ini ya. Semoga nggak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Yuk, mari kita lanjutin. Mas Danu, saya sebenarnya Mas Danu ya. Nanti Mas Danu yang take gambar ya, capture ya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kira-kira di sini ada nggak Mas Danu yang tunggu gitu, selain yang disinyalir sebagai arwah penasaran Bejo ini? Jadi gini ya Mas Jarot ya. Ya karena ini memang jalan sepi, samping kanan kiri juga banyak persawahan, di depan juga ada hutan ya. Jadi mungkin di jalanan ini juga banyak penunggu-penunggu liar
Oh gitu ya. Tapi ya coba kita telusuri aja dulu ya, kita lihat seperti apa. Siap Mas Danu. Oh iya Mas Danu, ini tadi narasumber kita kan cerita nih, ada beberapa orang yang sudah mengonfirmasi ya bahwa dia memang ngelihat nih sosok nih. Tadi disebutin ada Mas Ardi ya, dia mahasiswa. Ada Pak siapa tadi? Pak Manto ya. Pak Manto ya Mas Danu ya. Ya Pak Manto. Pak Udin, terus Pak Darso juga. Nah ini siapa ini? Pak Manto ini. Pak Manto itu dia udah pernah suatu ketika dia berkunjung ke rumah orang tuanya ya, yang kebetulan tinggalnya di desa sebelah. Nah, Pak Manto ini kebetulan datang ke sana sendirian, dia nggak ngajak istrinya, nggak ngajak anaknya ya, dia naik motor sendiri gitu. Nah ketika malam udah semakin larut, Pak Manto memutuskan untuk pamitan ya. Kira-kira saat itu jam 12 malam. Nah, jarak antara rumah orang tuanya dengan rumahnya si Pak Manto ini, kalau ditempuh pakai motor, kira-kira sekitar 15 menitan lah. Jaraknya sih nggak terlalu jauh. Oh, tunggu sebentar Mas Jarot. Gitu. Ada apa nih Mas Danu? Ini ada persimpangan jalan ini. Kalau menurut orang tadi TKP-nya yang di sebelah mana ini Mas? Kayaknya yang agak di pertigaan, terus ada kayak jembatan kecil gitu Mas. Oke, sebentar. Jembatan kecil. Ini kayaknya jembatan kecil ini Mas. Ini mungkin dia pas lagi kenceng-kencengnya, lagi mabok gitu kan. Lihat jalannya nggak jelas gitu ya. Terpleset juga di sini mungkin ya. Ngebentur itu juga jembatan yang kecil katanya. Bener ini Mas Jarot ini. Astagfirullahaladzim. Mas Jarot, berasa apa ini Mas Jarot? Emang gelap banget nih Mas ya. Nggak ada pencahayaan sama sekali. Mas Jarot berasa apa di sini Mas Jarot? Dingin sih Mas. Dingin. Kayak ada bau-bau juga nih. Ngerasain nggak? Bau nggak? Ya, makanya saya bilang Mas Jarot berasa apa di sini? Kalau aku bau sama dingin ini. Mas Danu sama nggak? Rasain apa? Rasain apa Mas Danu? Ya ada kayak bau-bau gitu sih. Makanya. Nah ini teman-teman. Jadi menurut narasumber tadi, kita dikasih tanda ya, bahwa tempat kecelakaannya si Bejo ini di tepat kayak semacam jembatan kecil ya, dan di situ ada jalan yang menuju ke suatu tempat tapi agak kayak ke arah hutan-hutan gitu ya. Ya ini masih jalannya masih jalan batu, belum aspal. Memang kondisinya juga jalan yang utamanya juga bolong-bolong nih. Emang rawan kalau untuk naik motor malam-malam kencang di sini bahaya. Oh ya, saya terusin ya Mas Danu ya. Oke. Lama. Kala itu Pak Manto udah pamitan, dan medan yang mesti dilalui memang lumayan berat nih karena harus melewati jalan yang rusak dan jalan yang statusnya masih gak karu-karuan lah ya, masih makadam gitu ya. Nah Pak Manto ini menaiki motornya, awalnya dia nyaman-nyaman aja seperti biasanya. Nah, tapi ketika melewati tempat di mana Bejo dulu ditemukan meninggal, pada saat itu tiba-tiba aja berubah. Pak Manto kayak merasa sepeda motornya tuh jadi agak berat. Pak Manto pertamanya merasa sedikit aneh dia. Ada apa ini? Tapi beliau memilih untuk tidak menghiraukan dan menepis anggapan-anggapan yang
yang menyelimuti perasaannya. Nah, untuk menepis ini ternyata Pak Novanto ini dia sambil bernyanyi untuk menghilangkan rasa takutnya. Akan tetapi di tengah-tengahnya dia nyanyi, tiba-tiba ada yang memanggil namanya dari arah belakang. Lihat nih, anginnya tuh, lihat. Aduh, di mana mas? Di zoom di sana, mas. Cahayanya nih. Tuh lihat. Teman-teman, kalian semua bisa lihat nih. Anginnya kayak gini, padahal tadi nyaris nggak ada angin sama sekali. Bisa lihat ya, nih. Daun-daunnya ini semakin kencang, astagfirullah. Assalamualaikum. Oke ya Mas Jarod, sebaiknya kita diam dulu di sini. Kapan bang? Oh, daun pisang. Kain pocong tuh kayak putih. Bukan ya? Assalamualaikum. Ini lihat nih mas. Ini mas ini. Ini tepat di atas kita tuh. Astagfirullah. Ini nih, kencang banget nih. Rasain tah? Anginnya kan? Ya ini angin-angin yang Ini nggak wajar nih mas ini. Nggak mungkin lah tadi nggak ada angin jadi kayak ini. Kencang banget nih. Astagfirullahaladzim. Ya, kita kembali aja. Kita balik lagi aja mas. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya kalau tempat si Bejo itu ditemukan meninggal pas di jembatan yang di depan itu tadi ya Mas? Betul. Katanya memang di yang tadi yang pertigaan pertama itu yang ada jembatan kecil.
subhanallah. Apaan itu Mas Jarot? Ini. Ini suara lagi nih. Wah, anginnya kenceng banget nih. Astagfirullah, daun-daunnya pada rontok nih. Astagfirullah, subhanallah. Ya Allah. Kita kembali ke jembatan aja Mas ya. Anginnya nih Mas ini. Saya penasaran banget nih sama angin nih. Kayak yang ngikutin kita terus dari tadi. Dari awal sana sampai sini ya. Itu cahaya. Mas Jarot bisa nggak tuh ada? Yang mana? Mas Jarot bisa lihat nggak? Yang ini. Yang putih itu ya. Ada semacam cahaya tuh. Kecil tapi ya. Kecil. Itu apaan Mas Anu? Kalau menurut penerawan Mas itu apaan? Biasanya kalau makhluk semacam itu kan dia menampakkan diri pertama dengan cahaya lebih seperti kunang-kunang gitu Mas ya. Nanti kalau mendekat makin besar gitu ya. Biasanya begitu. Begitu? Biasanya begitu. Bisa pemirsa lihat ya, ada cahaya kecil di dedaunan. Tapi ini Mas Anu, kadang dia kelihatan, kadang hilang gitu, wajar memang kayak gitu. Iya, Kalau malu kayak gitu ya. istilahnya kan dia Kadang dia hilang tuh. malu Nanti atau dia, gimana gitu ya. dia hilang, entah berapa detik kelihatan lagi, hilang lagi gitu. Oh iya itu. Bener. Udah hilang ya. Udah. Bentar Mas Jarot, kepala saya berasa berat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Emang gelap banget nih ini. Tempatnya emang spooky. Oh iya, sampai lupa nih Mas Danu. Jadi teman-teman yang mau melihat video versi storytelling tentang penampakan pocong si bejo ini, kalian bisa langsung klik link pada deskripsi di bawah ini ya, yang kita sediain ya. Nanti di situ teman-teman bisa lihat video versi cerita atau versi storytelling secara lengkap dan secara detail ya, nanti terkait cerita penampakan pocong ini. Jadi gitu aja teman-teman, mau kita lanjut lagi perjalanan kita. Oke. Nah, balik lagi ke tempat si bejo itu kecelakaan ya, di pas pertigaan ini ya Mas Dani. Ada juga nih kisah yang menceritakan ketika arwah si pocong si bejo ini muncul, kadang disertai juga dengan penampakan misterius nih yang berupa wujud anjing hitam nih Mas. Anjing ya? Anjing hitam. Kadang pocongnya sendirian. Kadang ada yang bilang dua-duanya muncul bareng gitu. Tapi si anjing ini nggak ngapa-ngapain, dia cuma ngikutin aja, diem, ngeliatin gitu. Dan nyaris nggak bersuara dia, cuma ngikutin aja. Udah cukup Mas Danu, mungkin kita mau berdoa. Mas Danu mungkin pimpin doa, silakan. Gimana di pas di jembatan ini aja ya? Mungkin di sini Mas Danu. Katanya sih dia sempat nabrak ini. Ini nih.
Ini ada bekasnya ini nih. Bekasnya nih. Sampai kayak gini. Nah ini kalau kepala kita bentur kayak gini udah pasti hancur lah. Iya mas ya. Iya, udah pasti kalau manusia ya. Motor juga pasti ringsek gak karu-karuan. Ya sudah mas, dipimpin doanya aja. Kita doain semoga Mas Bejo ini arwahnya tenang, udah nggak mengganggu warga lagi, dan warga bisa nyaman lagi untuk beraktivitas walaupun di malam hari ya. Mari Mas Danu berdoa ya. Udah kita cukupkan aja Mas Danu. Oke, cukup pemirsa, teman-teman sekalian. Kita cukupkan sampai di sini ekspedisi kita pada malam hari ini. Semoga kunjungan kita membawa kebaikan, dan doa kita bersama tentunya penampakan bisnis tersebut sudah nggak ada lagi dan cukup hanya sampai kemarin saja ya peristiwanya ya. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat malam, assalamualaikum. Mari. Apa?